Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Sadida, NIM 180302075, akan mempresentasikan tentang monthly report PT Keluarga Gen A tahun 2019. Yang pertama, profil perusahaan, di mana nama perusahaan tersebut adalah PT Keluarga Generasi A yang bertempat di Jalan Kartini 12 nomor 4 Injen Barat Sidomoro 6112 Gresik Jawa Timur dengan nomor telepon 0899384845 dan mempunyai email yang bernama anak.gena@gmail.com, di mana perusahaan ini bidang usahanya itu jasa pendidikan dan pelatihan, punya website https://anakgenawebsite.com/mysite dengan memiliki jajaran direksi. Yang pertama, Karisma Lisa Dino sebagai Business Strategy Director. Yang kedua, Bako Damara sebagai Share Service Director dengan memiliki jajaran-jajaran manajemen. Yang pertama ada Ahmad Rafiq Masyudi sebagai Marketing dan Business Development. Yang kedua, Grace Karedila Nur Ramadan sebagai Human Capital Manager. Dan yang ketiga ada Miftahul Hasana sebagai Finance Manager. Nah, riwayat singkat perusahaan, di mana PT Keluarga Generasi atau Gen A ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Gen A berawal dari grup WhatsApp yang berisi alumni struktural himpunan mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk visi dan misi perusahaan, di mana yang pertama visi menjadi penyedia jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang esensial, progresif, inovatif, dan kreatif. Dengan misi menyediakan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan customer dan nilai tambah agar dapat memberikan multiplier effect. Berikut beberapa klien kami. Yang pertama ada PT Karya Indah Arta Raharja, yang kedua Universitas Beresensi, yang ketiga PT Sumber Energi Alam, yang keempat PT Ladang Hijau Mekar, yang kelima CVAMC Sport, yang keenam PT Surya Perdana Trans, yang ketujuh Kelompok Belajar 2020 Kerjo, yang kedelapan Kelompok Belajar 2020 Rabi. PT Keluarga Gen A memiliki partner. Yang pertama ada institusi atau institution, ada 3. Yang pertama LKP Brilliant Training Indonesia, yang kedua FEB Universitas Muhammadiyah Gresik, yang ketiga Rumah Pajak dengan expert. Yang pertama Joko Suyono PhD, yang kedua Abdullah Mujadid SEMM BKP, yang ketiga Hendrian Wisnu Vidiantah SEA KMAK, yang terakhir Ahmad Fawaid Asmad SEMAK. Berikut ulasan pengelolaan keuangan PT Keluarga Generasi A bulan November 2019, yaitu implementasi pengelolaan keuangan PT Keluarga Gen A disusun dengan berdasarkan standar EMKM. Semua transaksi dibukukan dengan baik dengan disertai bukti transaksi yang valid sehingga laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dilihat dari segi pendapatan, PT Keluarga Gen A memiliki banyak pemasukan dari beberapa klien. Pemasukan yang diperoleh PT Keluarga Gen A berasal dari transaksi penyaluran modal dari pemegang saham, realisasi pencairan hutang dari BNI Cabang Gresik, dan beberapa pendapatan jasa yang telah dilakukan oleh tim PT Keluarga Gen A seperti jasa konsultasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Adapun berikut laporan keuangan PT Keluarga Gen A. Yang pertama ada laporan posisi keuangan dengan total harta sebanyak Rp227.400.000. Total kewajiban sebesar Rp239.413 juta dan memiliki total modal sebesar Rp227.400.000. Nah, untuk laporan laba ruginya, PT Keluarga Generasi A mengalami kerugian sebesar 12 juta
Rp13.000. Untuk laporan perubahan ekuitas, di mana memiliki modal akhir sebesar Rp17 juta. Dan untuk laporan arus kasnya, PT Keluarga Gen A memiliki aktivitas operasional sebanyak minus Rp44 juta dan aktivitas finansial sebesar Rp205 juta dan memiliki saldo akhir sebesar Rp161 juta. Untuk laporan laba ditahan, di mana diperoleh Rp134.166.000. Untuk CALK-nya sendiri yaitu di sini terdapat beberapa poin, di mana ada poin umum yang berisi tentang pendirian dan informasi umum, maksud dan tujuan, dewan direksi, jajaran manajemen. Dan yang poin kedua yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, di mana terdapat pernyataan kepatuhan, dasar penyajian laporan keuangan, lalu penjabaran mata uang asing dan transaksi saldo, dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi serta instrumen keuangan, di mana ada aset, kas dan setara kas, aset tetap pemilik, sewa, pendapatan dan beban. Untuk poin selanjutnya terdapat pertimbangan estimasi asumsi signifikan dan perincian setiap akun. Terdapat beberapa sub poin lagi, yaitu pertimbangan estimasi asumsi signifikan, lalu aset keuangan, lalu liabilitas keuangan, kas dan setara kas, pendapatan, beban, dan ekuitas. Perincian setiap akun. Yang pertama, akun aset keuangan. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Di mana aset keuangan terdapat beberapa akun lagi, seperti yang pertama piutang bernilai Rp324.200.000. Piutang diklasifikasikan aset keuangannya tujuan untuk pengakuisisian aset yang dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan sebesar-besarnya jumlah tagihan. Selain daripada aset keuangan untuk tujuan nilai lindung, kebijakan akuntansi piutang dikategorikan sebagai berikut. Ada dua, yaitu nilai wajar melalui laporan laba rugi dan piutang jatuh tempo. Untuk aset tetap, pengklasifikasian kelompok akun aset tetap ke dalam satu atau dua kategori tergantung pada tujuan aset keuangan tersebut. Nah, kelompok akun aset tetap terdiri dari perlengkapan kantor, di mana aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan jika aset tersebut dimiliki secara sah dan hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Aset tetap bernilai sebesar Rp89 juta. Ada lagi yaitu aset pajak. Pengklasifikasian kelompok akun aset tetap ke dalam satu atau dua kategori tergantung pada tujuan aset keuangan tersebut. Pengakuan aset pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. PT Keluarga Gen A memiliki beberapa dokumen proses laporan keuangan seperti daftar jurnal dan buku besar, di mana hal itu sangat menunjang untuk menyusun laporan keuangan. Terdapat juga data pendukung laporan keuangan PT Keluarga Gen A yang terdiri dari daftar customer dan daftar supplier. Lalu ada daftar akun rekening dan
Yang terakhir yaitu rekapitulasi harian. Berikut kurikulum vitae beserta visi misi saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.